Susunan upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2026 siap dilaksanakan. Pembukaan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Semuanya, hormat kepada pemimpin upacara. Hormat! Siap! Tegak! Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pimpinan saya beralih, siap, gerak. Pembina upacara diperkenankan memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Sang Pendebara Merah Putih. Hormat. Red. Menghentikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Peserta upacara, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita seraya berdoa dengan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para pahlawan yang gugur, para ulama, guru-guru kita dan orang tua kita yang sudah mendahulunya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri dan Hari Merdeka.
bisa diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq wa ba'athahu litatimma makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul haqq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-inha'u wal-afaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala KBRA, Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, dan semua Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Pendidikan Munirul Waton. Tak lupa kepada anak-anakku semuanya yang hadir mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang saya banggakan dan saya cintai. Tiada untayan yang patut kita haturkan di pagi yang ceria ini melainkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang spektakuler, kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yakni upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Segala makna sholawat, setinggi makna salam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah tatanan jahiliyah menuju tatanan akhlakul karimah, yakni dinul Islam. Hadirin peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saya muliakan, pada hari ini adalah momen yang sangat sakral. Pada hari ini kita diingatkan sejarah yang panjang, 81 tahun lamanya Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajah. Indonesia merdeka bukanlah sebuah hadiah dari negara-negara penjajah, akan tetapi Indonesia merdeka melalui perjuangan yang sangat panjang, 3,5 abad lamanya. Nenek moyang kita, orang tua kita, kakek kita, keluarga kita yang berjuang 350 tahun lamanya. Mereka berjuang dengan satu misi, yakni
kemerdekaan dengan satu visi, yakni ingin menata negara dengan kemakmuran. Mereka berjuang tidak hanya dengan harta bendanya, dengan raga, jiwa, dan nyawanya melayang demi perjuangan, demi tegaknya, demi kemerdekaan negara yang selama ini kita nikmati ini. Kemerdekaan Republik Indonesia melainkan adalah keinginan, cita-cita para leluhur yang sangat besar. Karena tiada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat besar adalah sebuah kenikmatan dalam suatu negara yang dalam keadaan merdeka dari para penjajah asing. Akan tetapi para hadirin, di masa-masa sekarang perjuangan kita bukanlah dengan mengangkat senjata, tapi perjuangan kita adalah mempertahankan Indonesia. Perjuangan kita adalah ingin memajukan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Oleh karena itu, bagaimana negara yang kita cintai ini menjadi negara yang aman dan makmur, sebagaimana negara yang dicita-citakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah dicatat besar di dalam kitab suci Al-Quran. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, berikanlah negara ini aman dan berikan rezeki yang murah, kemakmuran dalam rezeki semua penduduk ini. Ini adalah sebuah cita-cita besar, sehingga dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Asibah yang berjudul Bimada Tas'adul Bilad, beliau mengatakan la tas'adul biladu illa bithalathin. Sebuah negara tidak akan menjadi makmur kecuali dengan 3 hal ini. Yang pertama, dinun wazi'un, yakni norma-norma agama sebagai perjalanan hidup kita. Artinya, kalau negara kita ini mau menjadi negara yang makmur, maka agama kita junjung, norma-norma agama kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Taruhlah contoh, di pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan, yang mana kegiatan ini, upacara ini adalah mengingat jasanya para pejuang yang besar sekali yang memperjuangkan, mempertahankan supaya negara ini menjadi merdeka. Akan tetapi kita sebagai penerus bangsa, jangan kemudian negara ini menjadi negara yang rusak karena kemaksiatan merajalela, korupsi merajalela, hal-hal yang negatif dilaksanakan di mana-mana. Dalam catatan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kalau sudah waktunya 17 Agustus adalah kegiatan yang ranahnya tidak hanya ranah positif, akan tetapi banyak negatif. Pesta minum-minuman, pesta mabuk-mabukan, perjudian, dan lain sebagainya. Semuanya dilaksanakan untuk apa? Untuk memeriahkan kemerdekaan.
Kemerdekaan Indonesia bukan dirayakan dengan cara itu, tapi kemerdekaan dirayakan dengan cara yang positif, mendoakan para pahlawan, mendoakan para pejuang, mengirimkan doa-doa kepada para pejuang-pejuang yang telah gugur untuk memperjuangkan negara kita ini. Ini sebenarnya dalam upacara hari ini yang penting. Maka oleh karena itu kita sebagai pelajar madrasah, marilah kita junjung dengan akhlakul karimah, karena akhlakul karimah inilah yang membawa dampak positif, yang membawa dampak negara kita akan menjadi negara yang makmur. Al-Mustafabi mengatakan bahwa ma baqiyat akhlaquhum innamal umamu maka baqiyat akhlaquhum wa in dhahabat baqiyat dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu umat akan menjadi tetap, akan menjadi langgeng, akan menjadi makmur ketika menjunjung tinggi norma-norma agama. Tapi negara ini akan menjadi sirna, akan menjadi hilang, tidak punya martabat di hadapan negara-negara yang lain bila mana agama sudah diabaikan. Yang kedua, bila mana negara ini mimpi yang besar menjadi negara yang makmur adalah as-siyasatun rasyidatun, yakni politik yang lurus, politik yang bersih. Politik yang bersih ini as-siyasatu antusliha latanalu sa'adata fid din wad darain. Akhlak siasat politik yang bersih adalah politik yang menginginkan rakyat negara menjadi makmur, menjadi bahagia, menjadi tentram, menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Maka dalam Al-Quran diterangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang gemaripah, lojinawi, makmur dan sentosa. Yang ketiga adalah waqtisadun musdahar, yakni perekonomian yang bisa merata, perekonomian yang menjadi kemakmuran suatu negara. Maka disinilah dicatatkan ada 15 hal yang menjadi rusaknya negara ini. Yang paling momental adalah ketika rupiah adalah berputar di istana saja, tapi rakyat kecil tidak merasakan perputaran rupiah yang sangat besar. Artinya mereka-mereka yang di atas adalah hanya menikmati kekayaan-kekayaan negara, dan itu hanya berputar kepada mereka-mereka. Rakyat-rakyat yang kecil, rakyat-rakyat yang di desa-desa sama sekali tidak tersentuhkan. Bahkan pendidikan pun akan diabaikan. Hadirin yang berbahagia, ketiga hal inilah bila mana suatu negara menjadi makmur, maka tegakkan satu akhlak yang mulia. Maka dari itu, hadapi semuanya, kita sebagai pelajar madrasah, marilah kita menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Berapapun besarnya apapun, ilmu setinggi apapun sampean semuanya, kalau tidak punya akhlak, maka sampean di depan masyarakat, di depan mata umum menjadi orang yang hina. Karena kebahagiaan, kemuliaan adalah karena akhlak yang mulia. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Intinya Rasulullah diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang saya muliakan, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Seluruh peserta upacara, marilah sejenak kita tundukkan kepala kita, serta mengadahkan kedua tangan kita, guna memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Kabar upacara perwira dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Yang bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Semuanya berdoa. Barisan dibubarkan. Semuanya tanpa penghormatan. Bubarkan jalan. Anak-anak semuanya, mari kita foto bersama, jangan buyar dulu. Foto bersama, dimulai dari kelas 1. Kelas 1 naik ke mimbar utama. Foto bersama, ya, bersama dulu, dimulai dari kelas 1 semuanya. Ayo kelas 1 semuanya naik di panggung utama untuk mengecek, mengabsen
teman-teman kita, siapa yang hari ini tidak datang, siapa yang hari ini tidak hadir, besok disuruh upacara sendiri. Yang tidak hadir pada upacara hari ini, biar besok melaksanakan upacara sendiri. Ayo